Selamat pagi Pak Witono. Selamat pagi Pak Haji. Ye, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat. Semangat. Oke. Bu, apa kabar? Oh, nggak usah grogi Bu. Ini ada ibunya di sini, ada mitra-mitra juga yang ada di sini. Ya, program dadakan teman-teman semua karena memang ada rencana untuk kita meliput Minapadi tadi. Nah, Pak Witono, ini pengen tahu saya nih, ini luasnya berapa Pak? Yang punya Bapak ini? Sekitar 1/5 hektar atau 2000 meter persegi. 2000 meter persegi. Varietasnya? Ada 2 varietas. Yang varietas 1 yaitu padi hibrida Mapan P5. Dan varietas kedua padi Logawa. Oh, jadi ada Logawa, ada hibrida Mapan 5. Ya. Ya. Kemudian ini Pak, ini Bapak ceritanya gimana Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan ke teman-teman kita. Kok ada katanya ada perbedaan dengan tetangga dan sebagainya, gimana ceritanya Pak? Monggo Pak, silakan. Makasih Pak Haji. Ini sebenarnya tanam di awal tahun ini, yaitu di tanggal 1 Januari, karena yang saya ingat waktu itu adalah tahun baru. Nah, saya adalah petani yang tanam terakhir kali. Yang paling akhir dibandingkan dengan teman-teman petani yang lain. Oh, selisih berapa itu kira-kira? Selisih ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Oh gitu. Nah, bisa dilihat sekarang hasilnya ya seperti ini. Bahkan lebih perkembangannya lebih tua dari yang tanam terlebih dahulu. Oh, jadi lebih cepat ya dibanding yang tanam sebelumnya. Oke. Dan pembanding di sekitar juga ada yang memakai pupuk kimia, ada juga yang semi organik, tapi kalau ini full organik, aplikasi NASA. Oke. Kemudian yang tidak pakai organik itu tanamnya gimana Pak? Kalau yang di sini katanya satu lubang, satu beberapa, jadi berapa tadi kira-kira ya? 30-an ya? Ini sistem tanamnya jejer legowo 2-1 dengan bibit satu bibit per lubang tanam. Dan sekarang bisa dilihat, disaksikan bahwa satu rumpun sekarang ada yang sampai 30 anakan aktif. Nah, sementara yang nggak pakai itu Pak, yang di sekitar Bapak itu yang contohnya tadi di belakang tadi? Ya, pembanding yang dengan varietas yang sama, yang di seberang jalan sana, itu dengan pola tanam acak, dengan jarak tanam yang tidak beraturan, ada yang per lubang itu 2, ada yang 3, ada yang 4, ada 5. Tapi anakan sekarang ini yang aktif maksimal 25, ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10. Begitu, jadi ada perbedaan dari kecepatan pertumbuhan dan jumlah anakan ya Pak ya. Betul. Ada yang bisa diceritakan lagi Pak yang kelebihan yang lain? Ya, saya meyakini bahwa itu pengaruh perlakuan organik terhadap lahan saya Pak, karena ini sudah sekitar 4 tahun tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida kimia, dan karena kebetulan istri saya sebagai mitra NASA, akhirnya saya penasaran ingin mencoba produk NASA di lahan padi yang selama ini sudah organik. Ternyata yang bisa disaksikan seperti ini hasilnya. Nyun pangapunten kalau saya membandingkan antara NASA dengan produk yang lain, karena sebagai ketua Gapotan saya punya tanggung jawab moral mengedukasi terhadap anggota saya di desa bahwa tidak sekedar produknya yang kami promosikan, tapi mempromosikan atau mengedukasi bahwa dengan organik kita bisa panen bagus. Tanpa harus memakai kimia, kita bisa makan beras yang enak dan sehat. Saya pengennya seperti itu, hanya sederhana Pak. Karena sumber daya alam dan manusia di sini sangat mendukung untuk go organik. Saya punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi bahwa dengan organik, dengan memanfaatkan yang ada, kita bisa panen. Apalagi ditunjang dengan produk NASA yang menurut saya ya hasilnya bisa disaksikan bersama. Kalau saya berbicara sebagai ketua Gapotan, saya tidak boleh menyebutkan atau mempromosikan ini, tapi saya hanya menyampaikan keadaannya sebenarnya. Bukan berbagi ilmu, tapi berbagi pengalaman. Karena kalau ilmu jenengan pasti jauh lebih
berilmu daripada Oh, saya. enggak begitu. Saya hanya punya pengalaman Oke, menanam kita padi. sharing aja Pak. Kita sharing aja. Terus kemudian ini Pak, kan ini ada yang pakai NASA full, ada yang semi NASA yang sebelah sana ya Pak ya. Ya, menurut Bapak itu apa perbedaannya Pak? Bisa Perbedaan diceritakan? yang secara visual hampir tidak ada. Cuman setelah diamati dari dekat, yang memakai produk NASA lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Setelah kita amati secara teliti, seperti itu perbedaannya. Kalau anakannya? Anakan lebih banyak yang memakai produk NASA. Selisihnya berapa kira-kira? Selisih anakan? Anak yang 5-10. 5-10 anakan. Iya. Oke. Pak, ini mohon maaf saya tanya, ini kok ada gulma-gulma di sini apa disengaja atau memang gimana Pak? Bapak Ya. cerita nih Pak. Biasanya nggak ada loh Pak. Mungkin berbeda dengan yang lain. Ini gulma-gulma ini terus terang saya pelihara. Ya sebenarnya bukan saya tanam, Mas. Kebetulan tumbuh. Nah, setelah saya amati kok banyak hama itu justru hinggapnya di gulma ini. Hamanya burung ya Pak ya maksudnya? Burung, burung. Gitu. Burung dan sejenis hama yang lain tuh saya amati sering nemploknya di gulma ini. Jadi ya untuk justru saya manfaatkan untuk mengelabui burung supaya dia tidak makan padi, biar makan bunga dari rumput ini. Oh gitu. Jadi ini memang disengaja teman-teman semua bahwa ternyata saya mesti geser dikit. Mau dilihat itu. Nah, ini gulmanya teman-teman semua. Ini jawan, gulma jawan namanya jawan. Karena ada beberapa gulma yang tidak diperkenankan untuk di daerah-daerah yang endemi atau pandemi potong leher ya, beberapa tanaman itu nggak boleh, tetapi karena di sini tidak terlalu banyak potong leher kayaknya, maka gulma-gulma ini difungsikan untuk membantu supaya serangan burung itu terhindar karena senengnya muncul di situ, nempel di situ. Lebih seneng makan bunga rumput jawan ini daripada makan padi. Baik Pak, ini ngobrol-ngobrol lagi Pak. Mohon maaf ini Pak, untuk yang full NASA ini caranya bagaimana Pak? Aplikasinya? Pupuk dasar saya pakai granul NASA. Berapa itu? Sekitar 1 sak ya Bu ya. 1 sak untuk 1 lahan ini. Untuk 1 lahan ini. Untuk 1 lahan ini 1 sak. 2000 tadi ya? Ya. Saya campur dengan kotoran ternak yang sudah saya fermentasi. Ben babar Pak. Ya. Ben penak aplikasinya. Karena kalau cuman pakai granul NASA kok prut saipit ya Pak ya? Ternyata hasilnya walaupun saipit seperti ini. Oke, ini anunya Pak, apa namanya? Pupuk kandangnya berapa? Sekitar 1 ton Pak. 1 ton ditambah 1 sak gitu ya, kurang lebih. Nanti itu jadi ini pupuk dasarnya itu dulu. Kemudian apa Pak yang selanjutnya? Aplikasi di masa vegetatif. Di perendamannya nggak pakai super NASA? Pakai hormonik ya. Berapa tutup? Perendaman benih pakai hormonik 3 tutup per 5 liter. Iya sekitar 5 kilo. Mboten wonten. Niki namung benih 3 kilo nih. Oh 3 kilo, berarti kurang lebih 3 liter. 3 kilo aja dibagi 2 lahan. Yang murni saya tanam di sini cuma 1 kilo. Cuma 1 kilo ini benihnya. Makanya saya tanam satu per rumpun. Sebentar, penontonnya biar nggak bingung. Ini 3 tutup tadi untuk berapa liter? Airnya. 1 ember. Ya, paling 5 liter. 5 liter. Dengan 3 kilo bibit berapa lama? Semalam ya kurang lebih. Kemudian setelah itu 1 kilonya ke sini. Ya, kurang lebih sisanya untuk ke sana yang tidak pakai itu ya, yang di sebelah sana. Terus apalagi setelah direndam kemudian dibibitkan, kemudian kita seperti lokasi pembediannya ya di lahan ini juga. Antara 3 kilo itu hanya ada yang tidak tumbuh itu sekitar 1 kilo. Jadi bisa dikatakan yang saya tanam di lahan sini ini hanya 1 kilo. Benih 1 kilo. Benih 1 kilo itu ya. Kemudian apa Pak yang Bapak lakukan? Lahan sudah disiapkan, benih sudah direndam, kemudian selanjutnya ditanam. Kita tabur benih. Pupuk yang lain-lainnya apa Pak? Pupuk di pembibitan ada disemprot POC NASA hormon? Ya. Berapa? Kita semprot POC. Berapa itu Pak? 3 tutup dalam 1 tangki. Hanya POC saja?
Ya, kemudian tidak ada perlakuan hanya sekali semprot. pestisida hayati, tidak ada. Oh, enggak Sekali ada. semprot aja. Sekali semprot aja. Di usia sekitar 10 hari. oh gitu, jadi semprot 10 hari semprot POC Nasa 7 tutup. Kemudian ditanam nggih Pak nggih. Nggih, di usia ini terus terang terlalu tua bibitnya Pak. Karena lahannya saya kalau dihibahkan kok terlalu tinggi. Jadi lahannya ini saya dikelola oleh banyak orang untuk pembibitan. Jadi terpaksa kita tanam paling belakang karena menunggu bibit yang paling terakhir itu dicabut. Oh, begitu. Oke. Nah, kemudian setelah ditanam berapa hari lagi disemprot, Pak? Di usia tanam 25 HST kita semprot lagi pakai POC Nasa sama Glio. POC Nasa sama Glio. Nggih. Dosisnya? Glionya per tangki seingat saya 2 sendok, Pak. Terus POC-nya 3 tutup. 3 tutup POC, nggak pakai harmonik? Oh, nggih. Sama harmonik. Pakai harmonik. Berapa tutup? Harmonik, Glio sama POC. Harmoniknya kalau nggak salah seingat saya itu 2 tutup. Jadi ini tangki berapa liter, Pak? 18 liter. 18. Nggih, itu di hari ke-15. Ke-25. Ke-25. Kemudian semprot lagi, Pak? Setelah saya mendapatkan ilmu dari Pak Adi waktu di Madiun. Itu saya sharing karo kalian jenengan toh waktu niku. Dianjurkan untuk disemprot BVR sama di HST ke-40 kita semprot BVR sama apa tuh ya? POC lagi. Dosisnya? Sama, Pak. Masih sama. Berapa tuh tadi? 2 sendok BVR. Terus harmoniknya 2 tutup, POC-nya 3 tutup. Ya, kemudian dan yang terakhir, aplikasi terakhir di masa generatif. Saya lupa berapa hari setelah tanam, tapi sekitar 10 hari yang lalu, Pak. Itu saya semprot PWR. Power. Ya, power. Ya. Dikasih berapa, Pak? Hanya PWR itu sekitar 5 sendok kita larutkan ke air. Terus dikocorkan, disiramkan. Saya semprotkan. Semprot. Berarti kena tanaman. Aplikasi semprot. Kena tanaman, enggak ke tanah. Ke arahnya ke tanaman, tapi ya saya nyemprotnya dari bawah gini, Pak. Oh, gitu. Jadi netesnya juga ke. Artinya semprotnya ke bawah gini kan, bukan begini kan? Begini. Gini. Oh, gitu. Nah, teman-teman semua, ini power yang dengan cara disemprotkan sedikit agak ke atas kena daun, tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin agak baiknya cara nyemprotnya dengan cara yang begini, arahnya ke tanah aja ya. Nah, ini waktu, tapi nggak apa-apa. Ini hasilnya juga sudah luar biasa. Nggih, Pak. Kemudian artinya bisa diceritakan lagi, Pak, kepada teman-teman dan mitra-mitra aku dimanapun Anda berada ini, teman-teman di seluruh Indonesia, barangkali yang lihat video ini ataupun gambar ini ataupun di Facebook grup pertanian ini, Pak. Monggo, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kepada pemirsa di seluruh Indonesia ataupun di mana berada, salam organik dari saya, Witono, Ketua Gapoktan Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada dasarnya saya ingin mengembalikan kesuburan tanah dengan cara alami. Terus ini saya padukan dengan mina padi dengan dasar bahwa kalau mina padi tidak mungkin memakai pestisida ataupun pupuk kimia. Dilandasi dari itulah saya dipaksa untuk organik. Karena tanpa keterpaksaan, karena pengaruh lingkungan sini ini yang belum memungkinkan untuk organik, maka kombinasi antara mina padi dan padi organik otomatis bisa saya laksanakan, bisa saya lakukan. Karena pada dasarnya ikan kalau diberikan perlakuan padi itu kimia, saya yakin juga mabuk. Makanya saya paksakan untuk mina padi supaya saya juga memaksa diri untuk go organik. Nah, ke depan harapan saya itu tidak hanya saya yang melakukan tindakan seperti ini, karena saya punya tanggung jawab terhadap anggota di desa saya. Saya berharap dengan hadirnya Pak Adi atau NASA di Desa Tahunan Baru,
Desa Tahunan Baru bisa go organik, syukur-syukur bisa go organik bersama NASA. Saya yakin kedaulatan pangan Desa Tahunan Baru, kesehatan tanah terjamin, dan pada akhirnya kesehatan petani juga bisa terjamin. Ya, makasih. Tapi sebelum ditutup teman-teman, saya masih mengganggu katanya Mina Padi tadi, yang karena kedatangan kami ke sini adalah pengen Mina Padi, yang ketemu cuma padinya tapi ceritanya sudah menarik. Nah sekarang mohon maaf Pak Witono, Minanya kok nggak jadi, kenapa nih Pak ceritanya? Saya kan belum cerita Mina Padi ya. Sebenarnya kolamnya sudah saya siapkan Pak Adi, cuman karena kendala di musim kemarau kemarin itu banyak sekali tikus yang membuat lubang-lubang di sawah, yang akhirnya sawah ini beserta kolamnya nggak bisa saya airi secara maksimal dan nggak optimal untuk pertumbuhan ikan. Jelas nggak bisa tumbuh karena di saat tertentu saat saya tidak nengok ke sawah ternyata di kolam tersebut bolong, akhirnya kering total. Bahkan gitu. sampai sekarang di musim hujan seperti ini bisa disyuting bahwa pas di depan saya ini adalah saluran irigasi. Ini pun tidak bisa menggenang air di sawah saya ini. Oh gitu. Ya, kalau dulu udah sampai segini-gini Pak ikannya. Oh gitu. Tapi akhirnya juga gagal. Gagalnya karena ada predator, ada hama Pak. Oh begitu. Mingsang ya. Oh gitu. Jadi mungkin ada nanti perhatian yang khusus terhadap ikannya ya. Jadi mungkin karena tikus yang kemarin kemaraunya banyak dan banyak lubang-lubangnya, jadi nanti ada perlakuan lagi. Tapi nanti ke depan Bapak ingin Mina Padi lagi? Tetap Pak. Tetap Padi ya. Nanti kapan-kapan lain waktu kita datang lagi ya ke Tahunan Baru ini di Pacitan. Monggo. Boleh Pak? Boleh Boleh teman-teman. Bu. Bahkan kolamnya bisa disyuting nanti. Oke. Walaupun kosong, artinya saya ada semangat bahwa Mina Padi itu tetap saya lakukan. Baik. Karena pada dasarnya saya itu juga seneng ikan, seneng punya kolam. Kalau di saat pikiran lagi suntuk itu, kalau makan ikan di Mina Padi itu rasanya fresh Pak. Oh gitu. Apalagi sambil melihat padi. Yang padinya bagus, ikannya banyak, jadi barangkali teman-teman lain yang di Facebook sama. Aja wong tani niku lek tandurane ketok ijo apa meneh eneng iwake. Wis toh. Mantap. Hebat, yakin gitu. Oke, nanti apalagi dicoba ya kalau lagi. Sumber daya alamnya itu mendukung. Eman kalau itu tidak dimanfaatkan. Panen padi, panen ikan. Awake sehat. Kados padi niki. Iya. Terima kasih teman-teman semua yang telah memperhatikan video ini, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan inspirasi buat teman-teman ya. Dan lain waktu, lain tempat kita ketemu lagi. Terima kasih. Saya tutup dulu dengan Pak Dimas selaku yang membawa perlengkapan di sini. Terima kasih ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.